Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu tanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan brosur. Apakah sholat duha diwasiatkan kepada Rasulullah agar dikerjakan setiap hari, Ustaz? Tadi sudah baca brosur kan? Kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya, puasa 3 hari tiap bulan Komariah. Yang kedua, sholat witir sebelum tidur. Yang ketiga, sholat duha 2 rakaat. Itu dianjurkan oleh Rasulullah. Apa lagi? Kita bacakan hadisnya di halaman pertama. Qala Abu Hurairah, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atayid duha wa an utira qabla anama. Rawahul Bukhari. Telah berkata Abu Hurairah, kekasih saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada saya dengan 3 perkara, yaitu 1. Puasa 3 hari tiap-tiap bulan. 2. Sholat duha 2 rakaat. Dan 3. Sholat witir sebelum tidur. Tentang sholat witir sebelum tidur ini, berapa bilangan rakaatnya, Ustaz? Tidak dijelaskan itu. Tidak dijelaskan. Ya, tentunya sholat witir yang saudara bisa kerjakan. Kan tidak dijelaskan itu. 5 rakaat juga boleh, 7 rakaat juga boleh kan gitu. Nah, kalau 1 rakaat mestinya jangan. Mengapa? Karena sholat witir 1 rakaat itu kalau kita sholat tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, nah mendekati subuh, khawatir kalau kehabisan waktu, maka supaya ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Tapi sholat 1 rakaat itu perkirakan kalau saya nanti sholat witir 3 rakaat mungkin habis waktunya, maka 1 rakaat saja. Nah kalau sebelum tidur kan waktu sholat witir kan masih longgar sekali. Jadi dianjurkan sholat witir 1 rakaat itu apabila orang mengerjakan sholat tahajud khawatir kesubuhan. Nah supaya ditutup 1 rakaat sholat witir. Apalagi? Tadi pagi ada 2 orang ibu yang sholat duha 2 rakaat dengan berjamaah. Pertanyaan, apakah dituntunkan Rasulullah dalam mengerjakan sholat sunnah duha dikerjakan dengan berjamaah? Tidak dituntunkan. Ya, sholat duha tidak usah dengan jamaah. Apalagi? Brosur halaman 3, hadis yang atas. An Buraidah taqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil insani sittuna wa salasumiyati mifsalin fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mifsalin minha shadaqatan. Qalu famanil ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah? Qala an-nakha'atu fil masjidi tadfinuha awisyai'u tunahihi anit tariqi fa in lam takdir faraq matadduha tujzi'u anka. Rawahu Ahmad. Dari Buraidah
ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia itu ada 360 persendian yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu. Para sahabat bertanya, lalu siapa orang yang mampu mengerjakan yang demikian itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, engkau menutup dahak yang berada di masjid dengan tanah, itu merupakan sedekah. Atau engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu merupakan sedekah. Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan salat duha 2 rakaat itu mencukupi bagimu. Pertanyaan, apakah jika kita tidak mensedekahi tiap-tiap ruas sendi yang berjumlah 360 persendian, apa kita berdosa, Ustaz? Karena ada kata yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu, yang seolah-olah ini merupakan perintah wajib. Nah, iya kan? Jelas itu kok, coba kamu baca lagi artinya. Dari Buraidah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia itu ada 360 persendian yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu. Para sahabat bertanya, lalu siapa orang yang mampu mengerjakan yang demikian itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, engkau menutup dahak yang berada di masjid dengan tanah, itu merupakan sedekah. Atau engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu merupakan sedekah. Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan salat duha 2 rakaat itu mencukupi bagimu. Jelas ini. Di dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian. Yang di situ terangkan oleh Rasulullah yang harus disedekahi, artinya rasa bersyukur pada Allah. Rasa syukur pada Allah. Kita tidak pernah berpikir ke sana kan. Ya. 360 persendian. Sedang tiap-tiap sendi itu supaya disedekahi. Maka sahabat bertanya, siapa yang kuat mensedekahi 360 persendian? Ya, tiap-tiap sendi supaya disedekahi. Nah, Rasulullah menjelaskan, menutup dahak di masjid sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah. Ya, sebelumnya ada lagi, kamu bertakbir sedekah, bertahlil sedekah, bertahmid sedekah kan. Jadi supaya manusia itu setiap hari supaya terlalu ya banyak zikir pada Allah kan. Zikir pada Allah dan mereka mensedekahi itu juga kalau dikaitkan dengan hadis ini. Nah, itu semua mencukupi untuk ganti sedekah-sedekah yang lain tadi. Cukup kamu sholat sunnah duha 2 rakaat. Sholat sunnah duha 2 rakaat sudah mencukupi untuk mensedekahi 360 persendian tadi. Perintahnya Nabi sudah jelas itu. Apalagi tentang masalah sholat tahur, apakah Bilal melakukan sholat tahur ini sebelumnya dapat perintah dari Allah? Kemudian kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui amalan yang dilakukan Bilal sampai Bilal dijamin Allah masuk surga? Ustaz. Yo, kenapa gimana? Coba pertanyaanmu kan aneh kok, kenapa coba. Kamu baca lagi pertanyaannya. Apakah Bilal melakukan sholat tahur ini sebelum dapat perintah dari Allah? Kenapa Nabi Muhammad tidak mengetahui amalan yang dilakukan Bilal sampai Bilal dijamin Allah masuk surga? Ya.
Kan setiap hari tidak Nabi selalu bersama Bilal kan tidak. Tidak setiap hari. Ya. Dan itu tidak diperintah Allah ya tidak. Hanya Bilal setiap hari, setiap habis wudhu, apakah itu siang atau malam, ya, dia tidak mengerjakan apa-apa yang lain sebelum sholat 2 rakaat. Jadi wudhu siang atau malam sholat 2 rakaat. Yang disebut sholat tohur tadi. Padahal waktu itu Nabi masih ada. Ternyata apa yang dilakukan Bilal diridhoi Allah kan? Kalau diperintah Allah ya jelas. Ya. Diperintahin mesti diridhoi, ini tidak diperintah. Masa kalau Bilal diperintah malah Nabi tidak? Andai kata itu suatu perintah mesti lewat nabinya kan. Ya. Jadi ternyata apa yang dilakukan Bilal itu diridhoi oleh Allah. Dan Nabi dikhabari oleh Allah bahwa Bilal nantinya itu di surga. Nah, karena Nabi diperdengarkan oleh Allah suara alas kakinya Bilal berjalan di surga, Nabi diperdengarkan. Ya, maka Nabi heran. Apa kelebihannya Bilal? Kalau dilihat dari sedekahnya ya tidak mungkin, wong dia mantan budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ya, jadi bukan orang kaya, masalah harta bukan. Nah, Nabi yang ketahui ya biasa. Dia jadi muadzinur Rasul, tukang adzan lah itu. Ya, tukang adzan. Kalau sholat jamaah ya biasa bersama-sama yang lain. Tapi kalau Nabi dikabari oleh Allah Bilal masuk surga. Kok yang lain-lain kok tidak dikabarkan? Padahal kalau sholat jamaah di masjid isinya kan tidak hanya Bilal saja. Ya, maka Nabi tanya apa kelebihannya, Bilalnya apa? Nah, tanyakan. Bilal menjelaskan tadi. Tidak ada amalan yang lebih daripada yang lain-lain yang bisa diharapkan untuk dirinya mendapatkan masuk surga itu enggak. Hanya diterangkan kepada Nabi bahwa saya setiap hari sehabis wudhu dengan sempurna, baik malam atau siang, terus sholat 2 rakaat dari sholat tohur tadi. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh Bilal ini, sholat tohur tadi ya, itu diridhoi Allah. Walaupun Nabi sendiri malah tidak melakukannya. Tuh. Jadi apa yang dilakukan Bilal ini diridhoi Allah. Nah, dikabarkan masuk surga. Nabi tidak tahu, tidak aneh, Nabi tidak setiap hari ya bertemu Bilal terus, tidak. Ya ketemunya ya ketemu biasa, ya, dari adzan mau salat wajib dia adzan, kemudian jamaah makmum. Nah, yang dilihat ya itu tiap harinya itu saja. Kelebihannya apa kok dikabarkan oleh Allah dia masuk surga? Masalah sholat jamaah di masjid, padahal yang lain-lain juga kok Nabi cuma dikabari oleh Allah Bilal ini yang masuk surga, yang lain-lain kok tidak. Maka Nabi mulai memperhatikan apa kelebihannya Bilal itu. Nah, itu ditanya. Ya inilah kelebihannya, dia melakukan sholat tohur setiap saat, apakah malam, apa siang atau pagi, pokoknya habis wudhu belum melakukan pekerjaan yang lain-lain langsung beliau sholat 2 rakaat. Yang disebut sholat tohur tadi. Apalagi tentang sholat sunnah istikharah, apakah doa pada sholat sunnah istikharahnya harus dibaca dengan bahasa Arab? Kalau doanya dengan bahasa sendiri apa diperbolehkan? Atau kalau doanya sambil membaca apa boleh?
karena panjang dan tidak hafal doa yang dicontohkan Nabi. Ustaz. Kalau niat kamu mau memperhatikan, mau menghafalkan tidak sulit, gitu. Tak sulit, ya. Saya yakin itu kamu menghafalkan itu tidak sulit, akan hafal lah, ya. Jadi itu tuntunan doa yang diturunkan oleh Rasulullah seperti itu. Maka kalau kita mau sholat istikharah, ya doanya seperti itu. Kami minta petunjuk pada Allah tentang suatu pekerjaan atau perbuatan yang akan dijalani, yang intinya kalau pekerjaan itu membawa kebaikan bagi dirinya, bagi kehidupannya, dunia akhiratnya, kan itu kan, supaya dimudahkan hal itu. Tapi kalau sekiranya tidak membawa kebaikan untuk dirinya, untuk kehidupannya, untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya, dunia dan akhiratnya, nah, supaya dijauhkan. Dan supaya Allah menjadikan dirinya selalu ridho apa yang menjadi keputusan Allah. Nah, kalau dihafalkan saya rasa akan mudah. Juga dihafalkan dan dipahami maksudnya. Dipahami maksudnya. Apalagi tentang sholat sunnah tasbih. Dulu saya pernah mengerjakan sholat tasbih karena melihat keutamaannya. Taklid buku tuntunan sholat pada umumnya saja, karena tidak tahu ternyata hadisnya masih diperselisihkan. Apa saya berdosa, Ustaz? Dan Ustaz pernah menerangkan kalau ada hadis yang masih diperselisihkan, menurut kaidah usul fikih, ikuti pendapat yang menolak atau mengingkari hadisnya. Ini dasarnya apa? Atau dari hadis apa dari Al-Quran? Nah, apa saya menerangkan seperti itu? Ya, setelah itu kalau hadisnya itu masih diperselisihkan, berarti kebenarannya kan belum apa? Belum jelas. Dan itu mesti hal-hal yang tidak wajib. Kalau yang wajib mesti jelas. Ya. Jadi andai kata betul sholat tasbih itu pun hukumnya apa? Sunnah. Padahal kebenarannya itu masih dipertentangkan. Kalau tidak mengerjakan jelas betul. Tidak mengerjakan jelas betul. Wong itu andai kata betul saja dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Tapi kalau itu ternyata tidak dicontohkan Rasulullah kita kerjakan, malah jadi bid'ahan. Dan kalau dilihat isinya, kalau saudara perhatikan dulu ya saya ngerti mau maca hadis iki ya ora mudeng. Kalau lihat isinya itu jelas bertentangan dengan Quran. Ya, bertentangan. Nggak usah ngerti riwayatnya aja lah. Coba kamu baca artinya. Nggak usah ngerti perawinya lah. Buku sahih, buku hadis, buku dhaif, wis andai kata tidak ngerti riwayatnya, perawinya siapa, sahih apa tidak, tapi dilihat isinya itu sudah bertentangan dengan Quran. Ya coba. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, "Ya Abbas, ya paman, maukah kamu aku beri? Maukah kamu aku kasih? Maukah kamu aku beri hadiah? Maukah kamu aku beri 10 hal? Jika engkau melakukannya, maka Allah mengampuni dosa-dosamu yang awal maupun yang akhir, yang lama maupun yang baru, yang tidak disengaja maupun yang disengaja." Nah, coba ini perhatikan. Kalau kamu melakukan itu, semua dosa-dosamu yang lama maupun yang baru, berarti dosa sing dhisik barang diampuni. Yang kecil maupun yang besar, yang disengaja atau yang tidak. Nah, jadi dosa sengaja barang kecil besar, disengaja atau tidak disengaja,
semua diampuni kalau melakukan sholat itu. Terus yang besar maupun yang kecil, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. 10 hal itu adalah engkau sholat 4 rakaat, engkau baca pada tiap-tiap rakaat Al-Fatihah, kemudian surat. Apabila engkau telah selesai membaca pada rakaat pertama, masih dalam keadaan berdiri, lalu engkau membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar sebanyak 15 kali. Nah, itu ya. Jadi wis maca Fatihah, ada surat, wis dalam keadaan berdiri membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 15 kali. Terus kemudian kamu rukuk dan membacanya dalam keadaan rukuk 10 kali. ya. Nanti masih berdiri terus rukuk. Sambil membaca rukuk tadi membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 10 kali. Terus Lalu kamu mengangkat kepala atau iktidal dan membacanya 10 kali. rukuk tadi baca 10 kali, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, terus baca lagi Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 10 kali. Terus Lalu kamu sujud dan membacanya dalam sujud 10 kali. nah, baca sujud 10 kali. Terus Lalu kamu duduk antara 2 sujud dan membacanya 10 kali. ya 10 kali. Lalu kamu sujud dan membacanya dalam sujud 10 kali. Lalu kamu bangun dari sujud dan membacanya 10 kali. Ya. Yang demikian itu berarti berjumlah 75 kali pada setiap rakaat. Ya. Setiap rakaat baca Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 75 kali. Terus Kamu lakukan yang demikian itu dalam 4 rakaat. nah, 1 rakaat 75 kali. Kalau 4 rakaat berapa? 75 kali 4 berapa? 300. Ya? 300-an. Nah, 4 rakaat. Terus Jika kamu melakukannya setiap hari sekali, maka lakukanlah. Jika tidak mampu, maka pada setiap Jumat sekali. Apabila tidak mampu, maka sebulan sekali. Dan jika tidak mampu, maka setahun sekali. Dan jika tidak mampu, maka dalam seumur hidup sekali. nah, itu Pak. Umur hidup sekali melakukan sholat tasbih. Semua dosanya yang lalu, dosa yang baru, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi maupun dilakukan terang-terangan, semuanya diampuni oleh Allah. Ya, kalau semua dosa diampuni, masuk surga apa enggak? Pasti orang itu pasti masuk surga. Ya, ini kan bertentangan. Padahal Allah ngendika dalam Al-Quran itu dosa yang diampuni itu orang berbuat dosa karena jahil, karena tidak tahu, ya, karena tidak tahunya. Kalau tahu dia berbuat dosa, ya sengaja ini. Padahal di situ tadi kan sengaja atau tidak sengaja diampuni kabeh. Sedang Allah mengatakan perbuatan yang disengaja, menyengaja berbuat salah, berbuat dosa itu tidak diampuni oleh Allah. Itu Quran. Sedang Quran itulah roiba fi. Itu tadi hadis. Hadis pun masih disangsikan kebenarannya. Apa betul itu hadis? Kalau hadis dari Rasulullah maksudnya, apa itu bukan hadis yang dikatakan hadis. Artinya Rasulullah tidak pernah
mengatakan seperti itu, terus katakan seperti itu. Ya. Coba dibaca surat An-Nisa lagi itu ya. Ayat 17. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, itulah. Taubat yang diterima oleh Allah itu berbuat salah, dosa karena kejahilannya. Bodoh. Itu pun setelah mengerti harus segera. Setelah tahu bahwa itu salah atau tahu dosa, segera bertobat. Tidak boleh ditunda-tunda. Kalau sudah mengerti tidak segera bertobat, ya tidak diampuni. Persyaratannya harus segera. Karena menyesal yang dilakukan itu dosa karena tidak tahu. Nah ini tidak disengaja pun nggak apa-apa. Itulah ayat berikutnya dibaca. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Ya, tidak diterima. Tobat yang ditunda-tunda. Enggak usah kira-kira akan datang kematian baru saya sekarang bertaubat. Tidak diterima. Maka syaratnya tadi, kalau kamu mau berbuat salah atau dosa, ya karena tidak tahu kalau itu dosa, nah setelah tahu segera bertobat. Kalau ditunda-tunda, harus kebacot ora apa-apa. Tidak saya ulangi lagi. Nah itu ya. Nanti belah mendekati kematian baru saya tobat tenan saya gini. Tidak diterima begitu. Maka syarat diterima tobatnya itu orang berbuat dosa karena tidak tahu. Nah, setelah tahu segera, tidak ditunda-tunda. Terus ayat 119 surat An-Nahl. Surat nomor 16 ayat 119. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 119. Summa inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Ya, ada mengampuni kesalahan karena kebodohannya, karena jahil tadi. Terus kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Ya, ya kan? Ya bertobat. Jadi karena kesahilannya berbuat dosa, terus bertobat setelah tahu yang dilakukan itu dosa, tobat. Tobat artinya tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Di samping itu memperbaiki diri. Perbuatan dosa tadi diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak.
Ya, itu tidak sekedar berhenti, tapi diiringi, dijoli dengan kebaikan yang banyak. Padahal perbuatan dilakukan dosa tadi karena tidak tahu. Tidaklah dalam hadis ini tadi, walaupun disengaja atau tidak disengaja, bahkan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan terang-terangan, ya, kalau sudah melakukan sholat tasbih itu semuanya diampuni. Syukur kalau bisa dilakukan setiap hari sekali. Kalau tidak setiap hari sekali ya 1 minggu sekali, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Kalau tidak bisa ya sebulan sekali. Sebulan sekali pun tidak bisa, setahun sekali. Tahun sekali nggak bisa, seumur hidup. Kali wes kamu seumur hidup sekali salat tasbih itu mlebu surga. Karena tidak punya dosa. Dosanya yang kecil, yang besar, yang dulu, yang sekarang, yang disengaja, tidak sengaja, semua diampuni dosanya. Nah, dilihat dari ini bertentangan dengan Quran itu. Ya, tidak usah dilihat perawinya saja, jelas itu bertentangan dengan Quran. Ya, titik aneh hadis itu kalau sahih pasti tidak bertentangan dengan Quran. Ya. Karena Quran itulah satu kebenaran yang tidak diragukan kebenarannya. Sedang Nabi Muhammad, beliau disebut Nabi, disebut Rasul karena diberi apa? Quran. Masa setelah diangkat jadi Rasul karena Al-Quran, terus bicaranya bertentangan dengan Quran? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kalau bicaranya Nabi kok bertentangan dengan Quran, ya tentu dimurkai oleh Allah. Andai kata tidak diberi Quran itu kamu tidak disebut Rasul, tidak disebut Nabi, kamu itu Muhammad anaknya Abdullah itu. Nah, setelah diturunkan Quran kepadamu, kamu disebut Rasulullah, Nabiullah. Nah, tugasnya menyampaikan Quran, tidak menentang Quran. Maka tidak mungkin Nabi akan berkata bertentangan dengan Quran, itu tidak mungkin. Kalau ada hadis kok bertentangan dengan Quran, ya tidak bisa dipakai hadisnya itu. Pasti tidak sahih. Kalau hadis sahih kok bertentangan dengan Quran, cara pemahamannya yang harus diluruskan. Mungkin cara memahami yang tidak pas. Kalau hadisnya sahih, ya, Qurannya pasti sahih, tidak ada keraguan, mesti cocok. Ya. Maka ada hadis sahih tidak cocok dengan Quran, nah ini adalah pemahamannya yang harus diluruskan. Nah, apalagi kalau dilihat ini tadi kan ahli hadis sendiri masih belum sepakat, masih ada yang tidak menerima. Nah, bagaimana ini? Wah, ahli hadis saja masih ada yang tidak menerima, ya, karena yang bertentangan dengan Quran tadi kan. Maka kalau menanggapi semacam ini kita tidak melakukannya jelas betul, tidak melakukannya jelas betul. Orang ini kok ada, alah ngomong seumur hidup pisane ya tak lakonane lah mbok menawa bener. Nah, Islam kok mbok menawa bener itu ya. Padahal dalam Islam tidak ada tembung mbok menawa, itu enggak ada. Ya, yang jelas dalam Quran itu semuanya jelas. Ya, al-haq jelas, al-batil jelas. Maka hak dan batil jangan dicampur adukkan. Wala talbisul haqqa bil batil. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram itu jelas. Yang halal jelas. Ya, enggak ada yang dalam Quran itu, dalam Islam enggak ada yang antara benar dan salah kok abu-abu, tidak meyakinkan, itu enggak ada. Semuanya itu jelas. Ya, maka manusia suruh milih. Kamu milih yang hak atau milih yang batil, boleh saja. Jangan mencampur adukkan. Diketahui ukeh benere timbang salahe. Wis campure. Kalau salah kan ya mung sithik gitu ya. Enggak bisa ya.
Maka katakan yang hak itu jelas. Daging sapi itu halal, daging babi itu haram. Ya, karena daging babinya cuma sedikit, daging sapinya yang banyak, nek dicampur babine iso dadi sapi apa sapine dadi babi? Sapinya jadi babi. Ya. Kamu masak daging 10 kilo sapi. Tak coloke nganggo daging babi sakon wae. Ya. Jadi haram semua itu. Ya, pepatah Indonesia mengatakan rusak susu belanga karena apa? Nah, setetes nila rusak susu sebelanga. Ya, itu ya. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, sudah cukup jelas ya. Ayo kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Jadi semua itu pakai dalil ya, apalagi ibadah. Ibadah tidak boleh. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jelas ditolak kalau amal perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah kok dilakukan. Tolak. Lah tadi Bilal malah Nabi tidak mengerjakan. Lah lain. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu lain. Maka Nabi mengatakan alaikum bisunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, walaupun Nabi tidak melakukan, kalau sahabat-sahabat melakukan boleh. Kita mengikuti sahabat itu boleh. Ya. Di Tauhur tadi Nabi tidak melakukan, tapi dilakukan oleh Bilal. Bilal itu sahabat Rasulullah, maka kita mengikuti apa yang dilakukan Bilal benar, tidak salah itu.